Allahumma, ini ngapa jadi pada ketawa sih? Hah? Ya, duit aja pada paham. Duit bahasa Arabnya fulus, bener nggak? Salah saya di mana? Allahumma ya Allah ya Tuhanku, betul? Ya Kudus, yang Maha Suci, betul? Jiblana itu bahasa Arab. Artinya jiblana, berikan kepada kami. Jib bahasa Arab. Jiblana artinya berikan kepada kami, berikan kepada saya. Al-Fulus, duit. Boleh nggak kita gitu? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Cuma mintanya ngodong ini. Langsung. Tanpa basa-basi, langsung duit ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Rasulullah. Sekarang saya tanya lagi nih, tauhid nih, akidahnya. Saya sedekah pagi ini, bawa makanan, bawa minuman untuk pengajian bulanan ini. Bulanan RW 021 di Masjid Al-Barakah atau pengajian Majelis Taklim Miftahul Jannah. Ya Allah, saya sedekah ini ya, mudah-mudahan Engkau mengabulkan hajatku agar bisa sukses. Ya, misalkan anak saya yang lagi tes kuliah, atau saya dengan sedekah ini ya Allah, tanah yang di samping rumah saya kebeli sama saya. Kira-kira kita boleh nggak tuh sedekah begitu? Tapi ada salahnya. Ada iming-imingnya kalau bahasa kita. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh kagak? Boleh. Kenapa? Karena kita mintanya sama Allah. Tapi kalau sama orang, kalau sama Allah minta apa aja, bagaimana aja boleh. Ya, boleh. Begitu. Saya kalau lagi di Baitullah ini mintanya ya Allah sehatkan badan saya, agar dengan sehat saya bisa membawa tamu-tamumu untuk sujud di rumahmu. Gitu. Jadi kita minta sesuatu, tapi harapan kita juga ada. Saat kita minta rezeki yang banyak sama Allah, keperuntukannya sebutin juga. Anak kecil minta duit 100.000 buat apa? Tapi kalau alasannya disebutin buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, oh dikasih nggak? Minta duit 100.000 kagak ada alasan buat apanya dikasih kagak? Kenapa? Karena kebanyakan. Jangan sampai kita mintanya sama Allah beribu-ribu, sholat sama ngajinya buru-buru. Minta sama Allah beribu-ribu, sholat sama ngajinya buru-buru. Kita adil sama diri sendiri nggak? Adil sama Allah nggak? Mintanya beribu-ribu, tapi sholatnya kita buru-buru, tergesa-gesa. Baik, jadi kita minta sama Allah, keperuntukannya sebutin juga. Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak untuk anak saya ke pesantren, untuk anak saya kuliah, untuk anak saya pendidikan. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak untuk saya, agar saya bisa mewakafkan untuk masjid, mushola, majelis taklim dan lain sebagainya. Saya kemarin ngobrol ya di daerah dekat Jeddah Bu, sama teman-teman saya. Akhir hidup kita ini wakaf Bu. Akhir hidup kita ini ujung-ujungnya adalah wakaf. Bagaimana caranya kita bisa mewakafkan apa yang kita miliki, bahkan jiwa raga kita ini kita wakafkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Karena ada orang yang hidup dalam kematian, ada yang mati dalam kehidupan. Ibu mau pilih yang mana? Hidup dalam kematian, mati dalam kehidupan. Punya atau bingung? Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Hidup dalam kematian,
mati dalam kehidupan. Yang mati dalam kehidupan angkat tangan. Agak. Yang hidup dalam kematian angkat tangan. Gak ada. Jadi ibu maunya apa sih? Ini jalan-jalan maunya hidup segar mati tak mau. Hidup dalam kematian artinya sekalipun jasad kita sudah ada di dalam kubur, kebaikan kita tetap mengalir. Mati dalam hidup dalam kematian. Walaupun kita mati atau meninggal sih? Meninggal. Kayaknya kagak enak mah, bilang mati ya. Meninggal ya. Meninggal. Bedanya apa? Bedanya apa Bu? Kalau ada yang bisa jawab bedanya antara mati sama meninggal boleh pulang duluan. Tapi yang pulang duluan kagak dapat berkah. Udah ya? Udah bagiin berkah. Ya Allah ya Rabbana ya Rasulullah. Apa beda meninggal sama mati? Kalau meninggal buat manusia, kalau mati buat ngomong binatangnya matanya ke saya. Ngomong binatangnya mundur kan gitu. Kalau meninggal buat manusia, kalau mati buat hewan. Ayam mati, kucing mati, anjing mati, ikan mati, orang bedanya apa? Bedanya. Perhatikan. Ini udah lama kan. Artinya nih, kayak seperti ini lumrah banyak yang mau mati meninggal. Kalau kita ditanya bedanya apa? Ayo. Kalau mati buat binatang, kalau meninggal buat manusia atau orang. Iya betul. Bedanya di mana? Kenapa dibedakan di situ? Kalau yang mati tidak ada lagi kehidupan setelah matinya. Ayam mati selesai udah. Ayam nanti lewat jembatan Siratal Mustaqim. Ayam nanti ditimbang. Dia makan nasi, makan apa segala macam, gorengan yang ada di dapur dia boleh nyolong atau memang dikasih sama yang punya rumah. Begitu. Kalau ayam berarti mati. Kenapa? Karena tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Kalau manusia disebutnya meninggal. Kenapa? Meninggalkan alam dunia menuju kepada alam barzah. Hanya meninggalkan alam dunia menuju kepada alam barzah, hanya meninggalkan, pindah dari alam dunia kepada alam barzah, cuma pindah. Yang ada di alam barzah hidup atau mati orang. Ada yang bisa jawab? Almarhumah kita yang ada di alam barzah hidup atau mati sekarang ini ruhnya atau jasad? Hidup. Nggak percaya cobain. Kalau saya salah balik lagi. Ustaz nggak benar, Ustaz nggak benar, boleh balik lagi. Setiap yang hidup perlu makan nggak? Setiap yang hidup perlu makan. Setiap yang hidup perlu minum nggak? Setiap yang hidup perlu minum. Berarti orang tua kita yang sudah ada di dalam kubur perlu makan, perlu minum. Perlu makan, perlu minum. Perhatikan ya Bu, makan sama minumnya bagaimana? Orang dulu di kampung itu biasanya suka bikin sesajen. Bahasa saya di Depok, bahasa Betawinya itu ancak, betul nggak?
nasi satu comot begini, kepala ayam, telur rebus, ikan asin, Kopi pahit, kopi pahit, kopi manis, kopi pahit, teh pahit, teh manis. air putih. Ibu pengalaman ibu? Masih ada yang begitu? Kamu nyiapin siapa? Nyiapin peruhun katanya. Peruhun itu para arwah. Di kita sekarang udah nggak ada dan memang itu nggak boleh. Nggak boleh. Caranya begitu tuh, kita ngasih makan orang tua yang udah meninggal. Bu, ada seorang suami istri. Perhatikan, ada seorang suami istri. Orang tua suami meninggal. Orang tua suami setiap bulan gajinya itu 500.000 disisihkan buat orang tuanya selagi masih hidup orang tuanya. Begitu sudah meninggal dunia, ternyata gaji suami itu 500.000 tetap disisihkan. Nggak tahu kemana. Kata istri, wahai suami, 500.000 kemana? Udah untuk orang tua? Kan udah meninggal. Orang yang sudah meninggal tetap masih perlu makan dan perlu minum. Caranya bukan kita ke makam bawa nasi uduk. Bukan caranya kita ke makam, ya, harus bawa air mawar. Itu mah hanya kebiasaan aja bawa kembang. Masa orang mau makan kembang? Kayak Susana. Bawa air mawar. Karena minumnya air mawar katanya. Seperti itu. Bukan. Makanan, minuman, perlu duit nggak? Perlu duit juga. Makanan, minuman sama duitnya itu dialusi. Jadi pulang ngaji begini nih, pengen ngasih makan orang tua yang sudah meninggal dunia, mau nganterin makanannya buat orang yang udah meninggal dunia, ya masuk ke dalam dapur, cari blender. Begitu caranya. Kali ada yang begitu pemahamannya. Kalau ngajinya ngantuk mungkin begitu kali ya. Perlu makan, perlu minum, perlu habis ngaji, wah dia bawa nasi uduk, nasi kuning, ya, tiap hari Jumat buat orang tua di makam. Dialusin maksudnya, nasi uduk, nasi kuning, air mineral kayak seperti ini diberikan kepada majlis taklim buat diminum sama jamaah. Makanannya dibagikan kepada tetangga, ada Jum'ah barokah, benar nggak? Niatin pahalanya buat orang tua. Perlu duit tiap Jumat atau tiap pagi nih 20.000, 50.000 pahalanya buat orang tua. Artinya apa? Sekalipun orang tua udah meninggal dunia, jatah bulanannya jangan sampai kagak. Paham di sini? Jadi tetap perlu makan, perlu minum. Itu kalau seandainya mati untuk hewan atau binatang, karena tidak ada lagi kehidupan setelah matinya dia. Tapi kalau manusia meninggal, kenapa? Cuma meninggalkan alam dunia menuju alam barzah, hidup. Dan dengan izin Allah bisa melihat apa yang anak keturunannya lakukan. Ibu sekarang lagi ada di majelis taklim di rumahnya Allah, Masjid Al-Barakah. Orang tua ibu yang sudah meninggal dunia tersenyum ngelihat anaknya rajin ngaji. Ya Allah ya Rabbal. Dulu zaman Rasulullah ada kakak beradik. Ya, kakak beradik ini yang kakaknya rajin bisnis sampai jadi orang kaya. Adiknya malas, nggak kerja, nggak apa.